Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita lanjutkan pagi ini membahas tentang Tarjamatus Syekh Abdul Qadir. Tarjamah itu maknanya bukan terjemah, tapi sejarah hidup atau biografi. Yang kita kenal umumnya tarjamah itu ya terjemah Al-Quran. Tapi kata tarjamah itu bisa bermakna sejarah hidup atau biografi seseorang. Huwa Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu namanya Abdul Qadir bin Abi Soleh. Ayahnya namanya Abu Soleh. Abu Soleh itu julukan, kunyah. Sama dengan orang Jawa itu juga sering memanggil nama kunyah, sehingga namanya Muhammad dipanggil bapake Soleh umpamanya, karena punya anak namanya Soleh. Jadi tradisi masyarakat Arab itu sama dengan kita. Kadang-kadang ada panggilan berbeda dengan namanya. Cara wong Jawa desa ya Pak Idole. Itu panggilan kunyah. Ada kunyah, ada lakob. Lakob itu jabatan. Abu Soleh itu nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Jangki Dausat. Jangki Dausat itu bahasa Kurdi atau bahasa Turki. Al-Jailani nisbatan ila Jailin. Jadi Jangki Dausat Al-Jailani. Jangki Dausat itu kalau bahasa Arabnya muhibbul jihad. Orang yang suka jihad, yang senang berjuang. Bukan jihad-jihad seperti yang dilakukan oleh HTI atau FPI yang teriak-teriak Allahu Akbar. Itu bukan jihad. Jihad itu mengembangkan ajaran Allah melalui prosedur-prosedur yang diatur oleh agama. Jadi panjenengan kabeh aja terpengaruh. Kadang-kadang semangat jihad Allahu Akbar, dikit-dikit Allahu Akbar. Yang ngomong ceramah, itu semangat Allahu Akbar, atau sekarang takbir. Nah, itu oleh semangat itu. Jadi Jangki Dausat itu bahasa Arabnya muhibbul jihad, pejuang. Ayahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian nisbatan ila Jailin, disebut Jailani itu karena dikaitkan dengan nama sebuah kota atau desa. Ya kota lah. Ada yang menyebut negara. Wahiyya biladun mutafarriqah min warai Tabaristan. Kota Jail itu kalau di bahasa Inggris ditulis G-I-I-L, Jil.
Jadi Jim itu kalau di bahasa Inggris ditulis G. Ada orang namanya Jamal, itu kalau bahasa Inggris ditulis Gamal. Dulu ada Presiden Mesir Jamal Abdul Nasser, itu tulisannya Gamal. Jadi Jail atau kota Jail itu merupakan sebuah kota atau negara yang terpisah, berada di balik Tabaristan. Tabaristan itu kalau sekarang ya masuk wilayah perbatasan. Kalau sebelah utara itu berada di perbatasan Turki, Iran. Kalau di sebelah tenggara itu berbatasan dengan Turkmenistan. Dan itu nama kuno. Tabaristan itu sudah dikenal oleh orang Arab sejak zaman dulu. Wa biha wulida, di desa atau kota Jail itulah Syekh Abdul Qadir dilahirkan. Wa yuqalu laha aidon Jailan wa Kailan. Ada yang disebut Jailan, maka Abdul Qadir Al-Jailani. Ada yang menyebut Kailan, Abdul Qadir Al-Kailani. Sehingga di dalam tulisan-tulisan asing itu ditulis J, karena G itu bisa kaf, bisa jim. Kalau di bahasa Inggris ditulis Gilan. Itu nama. Kenapa disebut Al-Jailani? Karena tempat lahirnya itu berada di kota namanya Jilan. Nah, ada yang karena melihat bahasa Inggrisnya atau bahasa Baratnya Jilan, tulisannya G E E L A N, sehingga orang membaca nama Syekh Abdul Qadir itu ada yang bilang Al-Jilani, ada Al-Jailani. Itu perbedaannya hanya karena bacaannya. Maka enggak ada perbedaan. Kalau ada yang baca Al-Jailani berarti asli bahasa Arab. Al-Jilani itu berarti kombinasi ya, bacaan Arab dikaitkan dengan bahasa Inggrisnya. Saya pernah mendapat hadiah sekaligus ijazah buku tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu dari Syekh Muhammad Fadil, cucu ke-27 dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu beliau nulis buku bahasa Arab, tapi juga dicetak dalam bahasa Inggris. Dan di bahasa Inggrisnya itu ditulis Gilan, Al-Gilani, Jilan. Jadi kalau ada yang mendengar perbedaan, apa bedanya Al-Jailani dengan Al-Jilani, yaitu hanya karena bacaannya saja. Tidak berarti salah. Yang bilang Jailani juga benar, yang bilang Al-Jilani juga benar. Bahkan ada yang mengatakan Al-Kailani. Saya teringat akhir-akhir ini ada sayuran di restoran-restoran itu namanya Baby Kailan. Baby itu kan anak ya, bayi. Saya pikir ya otak-atik saja. Mungkin Baby Kailan itu pucuke Kailan, sama dengan kita pucuk labu. Jadi sayuran dari barangkali dari sana, dari negeri Kailan sana, kemudian orang nyebut Baby Kailan. Ya mirip-mirip kangkung, padha ae aja.
Nama itu kalau dari luar kan jadi keren. Podo-podo apa namanya cah kangkung ambek baby kailan ya regane larang baby kailan soalnya itu ke luar negeri. Kita ini sok begitu. Pokoknya dari luar itu harus lebih mahal. Padahal ya kadang-kadang lebih enak yang dari dalam negeri. Kanat wiladatuhu sanata arba'umiyah ihda wasaba'in kama fi mu'dhami tarajimihi. Beliau lahir pada tahun 471 Hijriah. 471 itu kalau miladiah atau masifiyah ya kurang lebih 1009. Nah, kalau Hijriah berarti Syekh Abdul Qadir itu jarak dari hijrahnya Rasul itu 400 tahunan, 4 abad. Sudah ya lumayan jauh. Kalau yang kemarin kita mau ngaji tentang Imam Asy-Syafi'i itu lebih dekat dengan kurun Rasul karena beliau lahir pada tahun 150 Hijriah. Baru 1,5 abad. Jadi Imam Syafi'i itu lebih sepuh. Ada lagi yang terkenal di kalangan kita itu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini ya masih satu kurun dengan Syekh Abdul Qadir karena beliau lahir pada tahun 450 Hijriah. Ada yang bilang 451. Jadi selisih 21 tahun. Lebih tua Imam Ghazali dibanding Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, tapi masih menangis lah. Selisih 21 tahun itu kan ya tidak jauh ya. Masih satu kurun. Bahkan kalau sudah tua itu selisih 10 tahun dianggap pantaran. Jadi Syekh Abdul Qadir itu lahir tahun 471 Hijriah. Waqat tuwfiya waliduhu wa huwa shaghirun. Ayahnya wafat sedangkan beliau masih kecil. Fanasa ayatiman, sehingga Syekh Abdul Qadir itu anak yatim. Masih kecil, ayahnya sudah meninggal. Kita kadang-kadang kalau lihat anak yatim itu sering pesimis ya. Padahal tokoh-tokoh besar itu banyak yang dari anak-anak yatim. Termasuk Rasulullah itu kan yatim, bahkan yatim piatu. Tokoh-tokoh besar itu banyak yang yatim dan kemudian menjadi orang hebat. Hanya kalau ada anak masih kecil kemudian orang tuanya meninggal, itu biasanya kita kan bayangannya itu sakno nanti sengsara dan sebagainya. Sopo sing ngopeni. Ya Allah itu Maha tahu dan Maha bijak. Kadang-kadang arek ditinggal bapaknya kecil itu malah besarnya menjadi orang besar. Jadi itu pelajaran hidup ya. Salah satunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ayahnya wafat, beliau masih kecil. Jadi berkembang menjadi anak yatim. Wa qadal marhalatal ula min hayatihi ma'a walidatihi haitsu wulida. Akhirnya menghabiskan masa kecilnya itu bersama ibunya. Ia di daerah di mana dilahirkan. Di Jilan itu. Falamma sabba, ketika menginjak dewasa, azama ala dhahab ila Baghdad tolaban lil ilmi. Terus semakin dewasa kemudian kalau istilah orang dulu ya mondok. Jadi waktu kecil masih bersama ibunya. Di dewasa itu ya mungkin sekarang ukurannya
SMP. Maka banyak orang mondokkan anak itu usia-usia SMP itu. Itu sudah dianggap mulai dewasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menginjak dewasa, kemudian berangkat ke Baghdad talaban lil ilmi, untuk mencari ilmu. Waqad wasala ilaiha sanata arba'mi'ah samaniya wa samanin, dan beliau sampai di Baghdad itu pada tahun 488. Kalau tadi lahirnya 471 sampai di Mesir 488. Berarti pinten ya umur SMP lah. Wa hiya sanatul lati taraka fihal Imam Abu Hamid Al-Ghazali Ad-Dadris fil madrasatin nizamiyah fi Baghdad wa asharul uzlah. Pada saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiba di Baghdad, itu saat itu Imam Al-Ghazali mengundurkan diri dari mengajar di madrasah nizamiyah. Di Baghdad itu ada sekolah terkenal mulai zaman Harun Ar-Rasyid dan seterusnya, itu ada madrasah nizamiyah. Dan Al-Ghazali ngajar di situ. Pada saat 488 Syekh Abdul Qadir datang ke Baghdad, Imam Ghazali sudah tidak ngajar. Jadi tidak sempat menjadi muridnya Al-Ghazali. Wa asara al-uzlah, Imam Ghazali sudah mengundurkan diri, merasa sudah sepuh, kemudian tidak aktif, akhirnya mengutamakan uzlah. Uzlah itu tidak banyak berhubungan dengan masyarakat karena sudah rumangsa siap-siap menghadap Allah. Jadi kalau ada orang asalnya istiqomah, segala macam aktivitas diikuti, kok tahu-tahu tidak kelihatan, padahal masih sehat, itu ada kemungkinan niru Al-Ghazali. Terus gak ngurusi macam-macam, yang penting ibadah. Ada yang begitu. Jadi semakin tua gak melok mikir urusan ruwetin donya, wis diurusi sing nom-nom. Itu ya ada contohnya. Karena ya, ini juga pelajaran. Kadang-kadang sekali tempo tuh wis tua semangat ya gak apa-apa, tapi ya gak usah melok nemen-nemen ya. Ana sing nom-nom ya, sing tua bagian ngawasi ae. Kadang-kadang karepe gak padha. Arek nom saiki karepe akeh banter-banter. Sing tua nututi ya kesandung-sandung. Wa kanat walidatuhu qad zawwadathu bi arba'ina dinaran yasta'inu biha ala ma'isyatihi. Ketika berangkat ke Baghdad itu disangoni atau dikasih bekal oleh ibunya uang dinar sebanyak 40 dinar untuk ya membantu kehidupannya di Baghdad, di pondok. Wong pondok narek iku ya butuh biaya. Makanya, tapi kalau tidak pakai biaya, ya ada kiai yang siap menampung. Kadang orang tuanya tidak mampu, saking kepinginnya mondok anak, ya sowan saja ke kiai, langsung matur, saya kepingin anak saya begini, ya. Tapi nggak ada biaya. Biayanya itu biasanya ada. Kiai-kiai ya wis gak apa-apa. Kok ngawula wae nek kene lek bantu-bantu. Dulu banyak anak mondok itu enggak bondo melok kiai. Ya kadang-kadang ya miseti kiai ini, kadang-kadang ya
nimba. Dulu kan pakai timbal. Sehingga tadi waktu kiai mau sholat zuhur sedingin dibeki, nanti asar begitu. Itu ngawula. Itu biasanya malah justru lebih manfaat ilmunya karena setiap hari itu tahu perilaku dan mendengarkan omongannya kiai. Sing bandane akeh kadang-kadang gak jadi. Kakean jajan, gak sempat sinau. Kayak kalau mondok anak ya kudu dikira-kira. Aja terus ada wong tua rek tak cukupane. Iso meleher. Saya dulu punya teman mondok. Mereka senengan ndelok bal-balan. Oh, ngaji arang-arang, bisa pemanen sono sepak bola ngono, ngutamakan bal-balane. Ya, tapi ya alhamdulillah, walaupun gitu ternyata mulai ya, minimal dadi mutin. Kan berarti kan manfaat. Jadi Syekh Abdul Qadir itu disangoni 40 dinar ya. Walakinnaha lam tasmut tawilan, tetapi 40 dinar itu tidak bertahan lama. Wa ma asa an tughniya fi hadhihi at-tawilah. Bahkan mungkin tidak cukup untuk kebutuhan yang cukup lama. Makanya karena sangune terbatas, terus habis Syekh Abdul Qadir bilang waqad marrat alaihi. Nah, siapa itu penulis ini mengatakan waqad marrat alaihi ayyamun ijafun asya fiha fi domkin sadidin. Syekh Abdul Qadir itu pernah mengalami masa paceklik sehingga hidup di Baghdad atau di pondok itu ya dulu kan memang orang pondok itu tirakat betul. Dan gurunya itu juga dalam rangka menggembleng santri, tidak seperti sekarang. Sekarang itu kan anak wong soro titik ngono. Katanya sajaane gak stabil. Sekarang kan banyak orang bingung. Terus itu menjadi sarana kegiatan sosial. Ketok iku ekonomi ini lemah. Wis kabeh kok lembaga-lembaga sosial. Ana dana macam-macam. Ana BLT, ana BLD, ana pokoknya bantuan-bantuan dan diurusi banyak orang. Zaman dulu wong melarat itu ya melarat temen, kudu tirakat. Nah, sekarang orang dimanja, titik-titik dibantu, ya nggak apa-apa, tapi itu membuat mental orang itu menjadi rapuh. Akhirnya jaga no. Dan mental itu menjadi terus kepingin dibantu orang. Bahkan wis cukup kadang-kadang krungono bantuan ngono ya. Dibelani malah antri. Dal wis cukup. Kayak kapan itu? Ya kadang sekarang tuh lucu kok orang. Menjelang Ramadan kurang 2 hari itu kan ada Bu Khofifah itu. Ya setelah orang Jawa nyekar ziarah ke makam orang tuanya. Tapi sambil bawa sembako. Ya itu ternyata ceritanya. Ya keluarganya Bu Khofifah. Repot yai wong-wong niku jarene. Wong niate pokoke sapa sing nang makam ketok ya dikei. Akhire ro situk nggawa. Woro-woro terus kabeh wong sepedaan liwat nih lho mboten nang makam. Ya kepeksa mandek. Iku sampai macet terus.
Dadi malah sing lucu niku ana sing teka wis oleh, mari ngono balik maneh nggawa anake. Untunge ana sing kenal. Tiba, lho sampean malah ampun ya. Tapi wong sakniki niku mental nggih. Mentalnya itu menjadi mental ya kalau bahasa kasarnya kan pengemis ya. Nggih sakjane LSM iku ya apik niate kepengin bantu, tapi kadang-kadang dampake iku terus wong iku jagakno. Krumutung titik nek kono ana dum-duman ngono wis budal. Ya beda situasinya dengan zaman. Ya termasuk napa orang tua kita itu dulu kan gengsi. Jadi rumangsa gak enak njaluk-njaluk. Nek kepengin sedekah ngekeki ya. Titik diterno nang omah. Jadi sakniki niku menjaga muru'ah itu apa ya istilahnya? Status sosial. Gengsi. Iku pun mulai hilang. Ya harus dijaga. Gak cukup pun njaluk nang Gusti Allah mawon. Ya Allah sampean paringi kula aja sampai menjatuhkan martabat apa. Sampean paringi nek ana wong kepengin anu nggih teko. Itu harus dibangun, termasuk anak-anak kita dipahamkan ojo biasa njagakno wong. Mboten enak. Bergantung kepada selain Allah itu mboten enak.